Kebaikan yang kamu lakukan hari ini akan kembali padamu di waktu yang tepat. Menanamkan konsep karma positif dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yet, pernah enggak sih kamu merasa sudah berbuat baik, tapi kayaknya nggak ada hasilnya? Sudah nolong teman, tapi dia malah lupa. Sudah bantu orang, tapi nggak ada yang bilang terima kasih. Tenang bro dan sis, Islam ngajarin kita satu konsep yang keren banget. Kebaikan yang kita lakukan nggak akan pernah sia-sia. Allah punya cara unik buat mengembalikan semua kebaikan itu. Mungkin bukan sekarang, bukan besok, tapi di waktu yang paling pas. Satu, kebaikan itu seperti menanam benih. Bayangin kalau kamu nanam pohon mangga. Nggak mungkin kan besoknya langsung berbuah. Butuh waktu buat tumbuh, berkembang, baru nanti panen. Begitu juga kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Jadi, nggak ada tuh istilah salah alamat dalam berbuat baik. Setiap hal baik yang kamu lakukan, sekecil apapun, pasti Allah catat. 2. Balasan kebaikan datang di waktu yang tak terduga. Sering kali kita berharap kebaikan langsung dibalas. Tapi Islam mengajarkan kita buat ikhlas. Balasannya bisa datang dengan cara yang nggak disangka-sangka. Bisa jadi hari ini kamu nolong orang, besok malah ada rezeki tak terduga. Atau mungkin pas kamu butuh pertolongan, tiba-tiba ada yang bantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan khawatir kalau kebaikanmu belum balik. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. 3. Allah itu maha adil, nggak mungkin zalim. Ada yang bilang, tapi kok aku sering bantu orang, tapi hidupku gini-gini aja? Nah, ini nih yang harus diluruskan. Allah itu maha adil dan nggak mungkin salah hitung. Bisa jadi Allah nggak balas sekarang karena dia mau kasih sesuatu yang lebih baik di waktu yang lebih tepat. Coba deh lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diuji dengan fitnah, dijebloskan ke penjara, tapi akhirnya Allah angkat derajatnya jadi orang besar di Mesir. Kebaikan yang beliau lakukan akhirnya kembali dalam bentuk yang lebih luar biasa. 4. Jangan berhitung dalam berbuat baik. Kadang kita suka mikir, kemarin gue sudah nolong dia, masa dia nggak nolong gue balik? Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita ngarep balasan dari manusia. Kalau mau ngareplah sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi fokus aja buat jadi pribadi yang bermanfaat. Urusan balasan, biar Allah yang atur. 5. Sedekah. Itu investasi paling menguntungkan. Salah satu bentuk kebaikan yang Allah janjikan balasan besar adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Loh, kok bisa? Logikanya kan kalau kita ngasih, ya berkurang. Tapi Allah punya cara kerja yang beda. Orang yang rajin sedekah biasanya malah makin lancar rezekinya, makin tenang hidupnya, dan makin banyak berkahnya. 6. Kebaikan itu menular. Kamu pernah nggak ngalamin, ada orang yang nolong kamu, terus kamu jadi semangat buat nolong orang lain? Itu karena kebaikan itu menular. Satu kebaikan bisa berantai dan menyebar luas. Misalnya, kamu traktir teman makan. Dia jadi semangat buat nolong orang lain. Terus, orang itu nolong orang lain lagi. Nah, pahalanya kembali ke kamu juga. 7. Kebaikan bisa jadi penyelamat di akhirat. Ini nih yang lebih keren. Kebaikan yang kamu lakukan bisa jadi penyelamat kamu di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lindungilah diri kalian dari api neraka walau dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan bisa jadi penolongmu nanti.
8. Berbuat baik itu bikin hidup lebih tenang. Pernah nggak merasa puas atau bahagia setelah nolong orang? Itu karena hati kita memang didesain untuk senang berbuat baik. Makanya, orang yang suka nolong biasanya lebih bahagia dan lebih tenang hidupnya. 9. Jangan pedulikan apa kata orang. Kadang ada yang bilang, ngapain sih lo baik sama dia? Dia mah nggak pernah inget jasa lo. Eits, nggak usah dengerin. Ingat, kita berbuat baik bukan buat dapet pujian, tapi buat nyari ridha Allah. Kesimpulan, teruslah berbuat baik, balasannya pasti ada. Berbuat baik itu seperti menanam pohon. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi suatu hari nanti, di waktu yang tepat, kita akan menikmati buahnya. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti dicatat oleh Allah dan akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, kalau kamu merasa kebaikanmu belum dihargai atau dibalas, jangan berkecil hati. Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk memberikan balasan atas setiap perbuatan baikmu. Selain itu, jangan pernah lelah dalam berbuat baik hanya karena orang lain tidak menghargai. Terkadang, balasan dari Allah tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih baik. Bisa jadi, saat kita membutuhkan pertolongan di masa depan, tiba-tiba ada seseorang yang membantu kita tanpa kita duga. Atau bisa juga, kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Entah itu dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, atau rezeki yang berkah. Allah bekerja dengan caranya yang indah dan misterius. Lalu, bagaimana kalau kita merasa sudah sering berbuat baik, tapi hidup masih terasa sulit? Ingat, hidup bukan hanya tentang mendapatkan balasan langsung atas apa yang kita lakukan. Kadang, ujian yang kita alami justru merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Kebaikan yang kita tanam hari ini bisa jadi bukan untuk kita nikmati sekarang, tapi mungkin nanti, di waktu yang lebih tepat, atau bahkan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda bahwa, di hari kiamat nanti, ada orang-orang yang akan terkejut melihat pahala besar yang Allah berikan kepada mereka, karena kebaikan-kebaikan kecil yang mereka lakukan di dunia. Jangan pernah takut rugi dalam berbuat baik. Kebaikan itu seperti investasi jangka panjang yang tak akan pernah merugi. Bahkan jika kita tidak menerima balasan di dunia, kita pasti akan mendapatkannya di akhirat dengan balasan yang jauh lebih besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah 120. Kita juga harus ingat bahwa kebaikan itu menular. Dengan menjadi pribadi yang baik, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan, jika satu kebaikan yang kita lakukan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan lagi, lalu kebaikan itu terus menyebar. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi bagian dari rantai kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Jangan hitung-hitungan dalam memberi, jangan berharap balasan dari manusia, dan jangan berkecil hati jika kebaikanmu tidak langsung dibalas. Yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah, dan dalam bentuk yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Teruslah menjadi pribadi yang bermanfaat, karena seperti yang Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.